Hari ini kita muwajah lagi, temanya pun sangat tematik gitu ya. Alhamdulillah KC senantiasa menghadirkan tema-tema yang menjadikan teman-teman jamaah itu mau hadir. Ya Alhamdulillah tadi, kalau saya meminjam kalimatnya Mas Fahmi ini, tema hari ini kita itu reading the wave ya. Karena apa itu Mas artinya? Pating belasul, gak jelas, tapi kita menikmati itu, ya memang begitu gitu ya. Tuhan itu ya begitu harusnya, Tuhan bukan kita ditentukan oleh beberapa hal yang kita tidak setuju gitu. Mungkin nyambung tema malam hari ini karena juga sudah ada beberapa narasumber, terutama Mas Ismail Fahmi, mungkin baru sekali ya Mas? Baru sekali, tapi mungkin teman-teman pengguna Twitter pasti sangat familiar. Ada yang belum kenal? Oh belum kenal. Ada yang tahu drone empret? Nggak tahu. Nah, beliau foundernya. Pokoknya yang sering muncul di TV. Habis debat pasti ada Mas Ismail. Ya, sampai 1:30, sampai di kampung-kampung gitu. Mungkin begini Mas, langsung kita masuk ke tema. Kan kalau ngomong podium 2024 itu ngomong leadership yang kita tangkap kemarin. Kita diskusi di Reboan, kita ngomongin cara. Kalau teman-teman sekalian, podium itu kan mengenai siapa yang berkuasa. Sedangkan kalau di kita yang diajari oleh Mbak Nun berpuluh-puluh tahun, bahwa kepemimpinan yang paling baik adalah kepemimpinan yang meniru cara menentukan imam. Siapa yang pantas, bacaannya yang paling benar, bukan yang paling bagus ya, yang paling benar. Tahu batasnya, tahu makmumnya itu sudah tua, jadi sholatnya nggak ngebut. Nah, tapi di satu sisi hari ini kita dihadapkan pada mekanisme yang rebut-rebutan, gemoy-gemoyan, terus desak-desakan. Lucu ini, desak ini saya lucu kemarin. Saya ngobrol sama teman-teman penggiat ya. Ada yang namanya desak. Siapa gitu ya? Lu kok desak ya? Coba Reneo, kita kan udah desak 240 kali. Kita udah biasa Mas. Ngomong di sini nggak cocok, berdiri di belakang. Mas ngomongnya bulet. Itu pernah kejadian di depan. Jadi kita menghadapi sesuatu yang hari ini kita menonton permainan-permainan yang kita tertawakan dalam konteks value. Nah, nyambung tadi ke Mas Ismail, saya tadi sempat nanya, apakah peta-peta ini akan mengkonversi atau menjadikan tema atau sesuatu hal yang bisa diimplikasi menjadi kenyataan? Kan kalau saya kemarin bahasanya gini Mas Ismail, mungkin dikoreksi. Kalau kita menangkap sebuah percakapan, itu kan sama dengan kita hanya melihat buih di lautan. Tapi gelombang besarnya kita belum tahu. Hanya memprediksi, oh ini buihnya lari kemana, sehingga gelombangnya akan sana. Apakah yang selama ini Mas Ismail kerjakan begitu? Karena kebetulan tadi saya juga iseng-iseng Mas, baca tulisannya Mas Ismail yang linguistik ke komposisional. Di situ ada ngomong kebenaran, ada ngomong klaim. Tapi ada irisan tuh antara klaim dan kebenaran. Apakah itu yang sekarang diinterpretasikan sehingga orang larinya kemana akan ketahuan. Kalau kita dengerin talent kita tadi jauh-jauh dari Kerawang gitu ya. Mas Abrang itu jauh-jauh dari Kuala Lumpur, biasa aja. Di situ Maya sebenarnya kan. Kita itu menganggap sesuatu yang, yaitu tadi posisi kita itu ada dua. Ancen memang tidak dihitung karena jeleknya, atau dihitung karena menakutkannya. Nah, daripada saya lama-lama, mending kita serahkan ke Mas Ismail Fahmi. Kita itu kategori yang mana? Ya. Moga Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah tadi itu saya terkejut suruh ngomong pertama ini. Baru datang pertama kali. Alhamdulillah Mas Abrang. Dulu pertama kali waktu saya di Belanda, pas di Groningen. Cak Nun kan Mak Iyahan, Kiai Kanjeng ya, Kiai Kanjeng tur Eropa, datang ke Belanda, salah satunya itu ke tempat saya belajar, namanya Groningen itu. Jadi kalau di Amsterdam ke sana itu pakai paspor gitu. Provinsi Belanda paling utara. Nah, ketemu Mas Abrang, ketemu Cak Nun. Dan alhamdulillah sekarang bisa di sini. Dan kalau dengar tadi pertanyaannya, kita ini dihitung atau tidak? Tadi pagi itu saya tahu nggak itu ada kalau di Twitter itu ada partai Sokmed itu. Saya itu dicolekin terus gitu. Mau dibongkar nggak datanya gitu. Saya udah siapin satu analisis. Ya. Nah besok mungkin ya besok saya share gitu. Nah, oke. Jadi bocorannya dikit dulu ya bocoran. Oke. Jadi mungkin tadi kan ditanya drone emprit apa, kan ada yang belum tahu, mungkin konteksnya ceritain sedikit aja. Jadi saya kuliah di Belanda, belajar komputasional linguistik, itu sebetulnya ilmunya Mas Abrang. Jadi Mas Abrang itu nggak cocok jadi penyanyi. Saya bilang ke Mas Patup ini filsuf dan ilmuwan sebetulnya. Belajarnya nggak usah jauh-jauh, saya harus belajar di Belanda. Nah pas balik, saya ingin membuat satu alat yang bisa memahami ini, cuitan-cuitan ini sentinya positif, negatif, mendukung siapa, mau dihitung atau tidak, ya gitu. Nah, saya kasih nama drone emprit. Nah, karena kalau kayak gini, saya bayangin waktu itu tahun 2016 kan banyak demo di Monas ya, kan banyak sekali. Pas demo di Monas, saya lihat tuh di komputer saya, itu pada kelahi itu orang-orang, Pro 1, Pro 2, nyebarin hoax. Saya bayangin dari rumah nerbangin drone-nya di atas Monas, terus orang itu pada nge-tweet gitu, di Twitter, saya tangkap di atas. Nah, drone Twitter gitu. Jadi saya pakai nama drone Twitter, pikir gitu. Cuma agak lucu Twitter. Twitter kan gambarnya burung ya. Yang dari desa siapa? Burung emprit, tahu nggak burung emprit? Nah, burungnya kecil-kecil kan? Nah, aku pikir itu Twitter itu logonya burung emprit. Nah, makasih kasih nama drone emprit. Drone yang memonitor, menangkap percakapan di Twitter. Jadi bukan hanya Twitter dan lain-lain. Nah, salah satu yang saya tangkap kemarin itu gara-gara partai Sokmed, dia bilang, wow ini kubu itu membuat narasi, dimainkan oleh akun-akun yang followernya 1 digit. Wah, terus divalidasi oleh drone emprit. Wah, itu. Jadi saya dibilang untuk menstempel. Kemudian saya ambil 2. Ada 2 penamaan nih, nggak apa-apa ya kita cerita ini fenomena di Twitter, di media sosial, soalnya di media TikTok juga ada. Ada istilahnya Abah All, tahu ya? Ada Abah All. Yang nggak usah disebut tuh yang siapa, soalnya nggak datang kan soalnya ya? Ya Abah All-nya mana nggak ada. Padahal udah malam-malam ini tepat tuh dia muncul ya, Abah All. Terus ada lagi muncul Ayah Bowo. Oh, Ayah Bowo. Ayah nggak bisa disebut ya. Ayah Bowo. Itu adalah 2 jenis penamaan yang positif, ya, positif. Soalnya ada lagi penamaan yang lain. Wan Angin, Dian Wadas, ya. Dulu itu ada namanya cebong, kampret, kadrun kan. Sekarang itu sebetulnya sudah habis, itu nggak ada. Kok dimunculin lagi? Oke, nanti kita buat analisis lagi berikutnya siapa yang bikin ginian. Nah, saya udah siapin 2 jenis bentuk analisis untuk yang positif. Ya. Nah, itu hubungannya kayak tadi. Ini mau dihitung atau enggak? Ya, dihitungnya itu ekivalen sama siapa? Nah, ada yang salah satu itu. Ketika saya lihat yang followernya sampai ribuan itu hanya paling nggak sampai 20. Sisanya 8.000 itu followernya lebih dikit. Dan kalau dilihat di data itu sebarnya seluruh dunia. Padahal kan normalnya kan di Indonesia aja ya. Mungkin nggak orang 8.000 seluruh dunia nge-tweet Ayah Bowo misalnya gitu. Ini jumlahnya sampai 8.000 nggak? Demitnya sama demit 8.000. Jadi kalau kita melihat di media sosial jumlah segini itu kalah sama bot. Nah, di bot itu muncul terus namanya trending topic. Twitter itu followernya paling sedikit, ya sedikit lah. Kalau lihat
hasil surveinya Mas Burhanuddin Muhtadi. Para dedemit ini dapat informasi pertama paling banyak dari mana? Dari televisi ya. Informasi sosial politik, televisi. Masih ada yang nonton televisi nggak? Makanya saya heran ya. Tapi surveinya kan bukan hanya di sini. Mungkin di sini nggak tahu yang di survei atau enggak. Mungkin cuma satu gitu. Sisanya kan banyak di desa-desa. Mereka masih lihat tuh televisi. Kemudian Facebook nomor 2. Kemudian YouTube nomor 4 TikTok. Nomor 5 Instagram dan lain-lain. Itu sumber informasi. Nah, yang tadi orang berlomba-lomba bagaimana caranya orang dapat informasi ini, informasinya bisa dikontrol. Dengan cara apa? Pakai bot tadi. Pakai bot itu program komputer. Jadi ada mungkin komputer banyak, dia pura-pura nge-posting, nge-komen, nge-like, yang baik ada di TikTok, di YouTube, postingan tiba-tiba komentar banyak, terus yang orang-orang lihat, banyak yang komen, aku ikutan juga deh. Nah, jadi dia mencoba memanipulasi seolah-olah rame. Jadi kalau kayak gini aslinya awalnya nggak ada. Coba ini kalau dunianya itu dunia maya lebih enak kayaknya. Dikirimlah bot gitu. Orang lain pada datang. Nah itu di dunia digital. Dan itu ternyata bisa mempengaruhi informasi. Saya nggak tahu apakah ini nyambung ke elektabilitas, Mas Henry Satrio, alhamdulillah ada di sini. Nanti akan bisa melihat karena itu bagian survei itu. Yang ada di media sosial itu berimpact ke elektabilitas atau tidak. Tetapi yang saya fokuskan itu di sini. Ketika kita scroll TikTok, ya scroll TikTok aja dulu lah. Paling banyak kan TikTok, yang Twitter mungkin nggak banyak. Kita lihat satu informasi, oh begini. Scroll lagi, begini lagi. Scroll lagi, begini. Jadi kita scroll sampai 10 misalnya, 9 itu isinya seragam, cuma 1 yang enggak. Akhirnya yang dianggap yang benar yang mana? Yang 9 itu, meskipun itu salah. Karena tidak ada informasi yang lain. Itu kejadian anak saya, dia Gen Z. Kebetulan kemarin tuh baru pulang dari Australia, sekolahnya di sana. Dan dia kan nggak tahu kondisi sini ya, pas pulang. Ya bener nggak? ABC gitulah. Saya nggak sebut itu isunya apa. Yang saya tahu itu isu hoax dibuat oleh buzzer yang ada di Twitter. Terus kemudian saya tanya dia, kamu tahu dari itu dari mana? Dari TikTok ya. Lu ini kan isu lama yang ada di Twitter, udah basi sebetulnya di Twitter itu, karena orang-orang pada pinter, tapi itu masih dibandingkan di TikTok. Dan saya pikir-pikir, saya tanya, teman-teman gimana? Ya sama ya. Teman-teman saya kebanyakan taunya di TikTok ya seperti itu. Kemudian saya berpikir, kenapa bisa begitu? Informasi yang sudah jelas salah, sudah dibang di satu platform, sudah jelas, di platform yang lain tidak. Karena tidak ada informasi pembanding. Karena di situ itu informasi yang salah itu dibombardir terus-menerus sehingga orang tidak bisa melihat. Ke kiri, ke kanan, ke depan isinya informasi yang salah semua. Dan itu ayahnya ketika di dunia digital bisa dimanipulasi lewat program komputer. Ada di UK itu ada universitas namanya Oxford University. Setiap tahun dia membuat laporan. Laporannya namanya Cyber Truth and Computational Propaganda. Ini bahasa Betawinya ya apa ya? Paham lah ya, udah pinter ya. Cyber Truth itu kalau bisa di sini istilahnya buzzers ya. Buzzer. Computational propaganda itu propaganda memanipulasi pakai program komputer. Jadi saya nggak perlu lagi bayarin orang-orang. Saya buat aja program, satu orang saya bisa membuat 8.000 akun. Saya posting di jam-jam tertentu, setiap menit muncul berapa, sehingga selalu di Twitter, selalu trending. Twitter trending, tahu ada yang namanya jurnalis ya. Mereka ada yang tugasnya turun di lapangan cari informasi. Tapi kalau kondisinya tidak bisa turun ke lapangan, cari informasi dari mana? Trending topik di Twitter. Di televisi itu ada tuh selalu program acara kan trending topik kan gitu. Ngambilnya dari mana? Twitter. Coba dari semua media itu yang ada trending topiknya mana? YouTube ada nggak trending topik? Ada tapi isinya kan entertainment ya. Nggak menggambarkan kondisi politik. Facebook ada trending topiknya nggak? Nggak ada kan? Instagram nggak ada. TikTok nggak ada. Yang ada cuma Twitter. Jadi Twitter meskipun sedikit jadi tempat bertempur orang mungkin memanipulasi opini.
Begitu masuk trending topik, kadang benar kadang enggak, diambil oleh jurnalis. Masuk ke acara dialog pagi, dialog siang, dialog malam menghadirkan Mas Hendri Satrio, kadang juga saya. Pernah sih berkali-kali sampai capek Mas saya itu. Mas ini ada trending ini, apaan sih itu? Gitu. Jadi yang tadi surveinya kita mendapatkan informasi paling tinggi, paling banyak dari televisi, ternyata itu dipengaruhi oleh Twitter salah satunya. Jadi itu logikanya, masuk di Twitter, kemudian masuk ke televisi, masuk ke media, masuk kemana-mana. Dan di Twitter dimanipulasi pakai program komputer. Jadi kalau ini Mas Abraham saya lihat nih, ini kan kayak prosesor. Setiap pagi di program membuka, siapa yang pagi-pagi bangun tidur buka TikTok atau Twitter gitu kan. Kalau saya buka Twitter sih, ya, Twitter ya, yang lain-lain. Itu kan seperti diprogram kepala kita dengan informasi. Benar ya? Dan informasinya itu diprogram pakai komputer. Apakah nggak sama? Bahwa sebetulnya kita pun juga diprogram pakai komputer ini otak-otak kita. Dengan informasi. Benar nggak? Ini yang mengerikan. Ketika, nah ini menjadi pertanyaannya. Siapa yang bisa memprogram itu? Dan bisa nggak kita memberontak melawan itu? Yang punya kemampuan resource, kemampuan narasi, finansial, teknologi, dan lain-lain bisa memanipulasi di platform tadi, dia yang bisa memprogram komputer, memprogram otak-otak kita lewat informasi tadi. Dan kadang-kadang, kalau saya rasakan ya, pernah satu ketika ini bapak saya, ini ibu saya cerita ke saya, Le coba, bapakmu itu kok lihat WA, sampai dia tuh sedih banget, sampai kepikiran. Jadi bapak sering terima informasi di WA tentang politik-politik itu. Padahal usia sudah sepuh, sudah 70 tahun lebih gitu. Coba ditanyain, kasihan ibu gitu ya, gitu kan. Akhirnya saya japri ke bapak. Saya nggak ngirim ke grup keluarga. Jadi tolong ya kalau ngasih tahu ngobrol sama bapak jangan di grup keluarga, nanti keluarin dari kakak nanti. Apalagi mau pilpres ini kan nggak cocok. Bapak nggak bener itu hoax. Dicoret dari anggota keluarga, apalagi kalau jadi mantu kan. Japri aja, saya japri ke bapak. Bapak kalau terima info-info dikirim ke saya ya japri. Dikirimlah ke saya sebuah video. Le, video ini ada benarnya atau tidak? Jadi ada yang menarik di sini. Bukan, ini benar atau tidak, bukan. Ada benarnya atau tidak. Jadi kalau bilang, Pak ini ada benarnya, oh ya cukup Le. Katakan 10% benar, 90% salah, ada benarnya kan? Bisa dipakai loh itu. Makanya jadi saya hati-hati jawabnya, pertanyaannya ada benarnya. Kemudian oke, ini ceritanya pas COVID kemarin. Saya lihat video itu, saya posisikan, saya bukan Ismail yang suka memeriksa media. Tapi saya posisikan seperti bapak saya. Yang tidak bisa ngoreksi, bisa segala macam, pokoknya nggak kritis lah. Saya lihat videonya. Video pertama, muncul seorang dokter. Tidak ada yang namanya COVID. COVID itu nggak eksis. Yang ada itu orang mati karena interaksi antar obat. Wah ini. Kemudian ditambah lagi muncul seorang kiai. Wah iya itu betul itu. COVID itu vaksin untuk membunuh umat Islam. Wah itu. Habis itu tambah lagi kiai yang lain. Jangan percaya sama vaksin. Percayalah pada Allah. Wah itu video-video konteks yang nggak jelas dipotong disambung-sambungin. Tambah muncul lagi disummarize oleh seorang dokter. Ketika saya melihat, kok saya percaya ya? Serius loh. Ketika saya hapus di otak saya itu daya kritis, kok saya percaya? Saya bayangkan itu si YouTube itu video dari YouTube sudah forwarded many times, sudah di forward berulang-ulang di WA. Saya bayangkan berapa banyak orang yang percaya sama itu. Kemudian saya lihat di YouTube video itu dalam 3 hari sudah ditonton 750.000. Gila itu informasi. Jadi potongan-potongan video itulah yang kemudian bisa memanipulasi. Dan itu kan bisa dibuat, bisa ciptakan, bisa untuk ngontrol. Bisa enggak kita itu memberontak. Oke, kemudian saya eksperimen soalnya. Saya suka eksperimen dengan saya sendiri. Saya mencoba. Bisa enggak saya bangkit menolak dari informasi video ini? Gimana caranya? Ternyata yang saya harus lakukan adalah setiap potongan video saya harus cek. Ini siapa yang ngomong, kapan, konteksnya apa.
Ada 4 video jadi satu, 4 kali saya harus cek. Which is apa? Tidak mungkin itu dilakukan oleh bapak saya. Jadi saya merasa akhirnya betapa manusia itu bisa sangat lemah di depan informasi yang ada di internet ini. Ketika dia tidak punya daya kritis. Dan untuk mau daya kritis butuh niat kekuatan yang luar biasa besar. Kalau tidak, ya udah jadi bot tadi di program komputer setiap hari. Nah, dan itu berdampak enggak terhadap elektabilitas? Ya bisa, gampang. Makanya nggak perlu datang ke sini, kasih bot aja ke mereka. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih.